Halo guys, masih dengan Refsuto Mix Random. Masih dalam suasana Idul Fitri. Mimin ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Setelah berkeliling, akhirnya Refsuto merekap drama Korea Parasite The Grey season yang pertama sampai tamat. Drama ini diadaptasi dari drama, anime, dan manga Jepang karya Iwaki Hitoshi. Drama Korea Parasite The Grey ini dibintangi oleh Jeon Soo-ni, Gu Gye-hwan, dan Lee Jung-hyun. Oke guys, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Drama dibuka dengan kata-kata jika populasi manusia berkurang, apakah dampak terhadap lingkungan dan bumi akan berkurang? Apakah benar seperti itu guys? Kemudian terlihat bola alien jatuh dari angkasa ke tanah di Stadion Bola Korea, di mana pesta musik EDM digelar dengan banyaknya kerumunan orang bersama seorang DJ wanita. Salah satu bola ini jatuh di balkon, lalu muncul keluar sesuatu yang seperti larva, itu parasit guys. Parasit itu langsung bergerak mencari mangsa menuju ke belakang panggung. Terlihat ada seorang pria dan pria itu menjadi mangsa pertama si parasit. Larva itu masuk melalui telinganya, lalu ada seorang wanita masuk ke ruangan dan ingin menegur pria itu, tapi pria itu seperti tertidur. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba pria itu membuka matanya dengan bola matanya yang berputar-putar guys. Pria itu pergi keluar ruangan dan menuju ke tengah pesta. Wanita itu menyapa pria itu, tapi pria itu mengubah kepalanya menjadi tentakel yang membunuh semua orang di pesta itu. 1 jam yang lalu di suatu ruangan terlihat seorang pria berkumis sedang chatting marah-marah dengan emosi. Sepertinya dia kalah berjudi guys. Kemudian pria berkumis itu pergi membeli daging, akan menimbangnya dan melabeli harga. Tapi karena pria berkumis itu memakai headset, pria berkumis itu nggak mendengar kalau pekerja menyuruhnya menunggu karena mesin timbang dan label harga mendadak nggak bisa digunakan. Saat pekerja menelpon bosnya, pria berkumis itu yang mengira dagingnya udah ditimbang dan dilabeli harga, mengambil daging itu dan menuju kasir. Kasir itu adalah Jung Soo-in. Lalu saat check out, Jung Soo-in memeriksa daging dan daging itu belum dilabeli. Lalu Jung Soo-in menyuruh si pria berkumis yang memakai headset itu agar kembali menyerahkan daging itu ke bagian perdagingan untuk dilabeli harga dulu. Si pria berkumis yang merasa dipermainkan marah-marah dan gak jadi beli daging guys. Selesai bekerja, Jung Soo-in berkemas mau pulang dan bergegas menuju motornya. Saat itu Jung Soo-in melihat mobil aneh, tapi Jung Soo-in gak khawatir. Ternyata mobil itu milik si pria berkumis yang berniat mengikuti Jung Soo-in. Lalu di daerah pembangkit listrik Namcheon, pria berkumis itu menabrak motor sampai Jung Soo-in terpental. Pria berkumis itu keluar dari mobil dan langsung menusuk Jung Soo-in dengan kejamnya guys. Pria berkumis gila itu ingin membunuh Jung Soo-in gara-gara masalah sepele. Jung Soo-in dengan gontai berusaha kabur tapi dirinya roboh. Pria berkumis gila itu mencari Jung Soo-in di tempat Jung Soo-in sekarat, dan ternyata ada satu bola yang kita tahu itu adalah parasit guys. Lalu saat pria berkumis itu akan mendapatkan Jung Soo-in, pria berkumis itu terbelah oleh sesuatu yang gak terlihat guys. Kemudian ada sebuah mobil yang melaporkan kalau ada insiden mobil dan sebuah motor yang terguling di persimpangan pembangkit listrik Namcheon. Lalu di rumah sakit, Kim Chol-min tiba dan mendapat laporan insiden di persimpangan pembangkit listrik Namcheon. Kedua detektif itu melapor kalau tersangka bernama Lee Kyung-chun, berusia 43 tahun, memiliki riwayat kejahatan kekerasan dan menderita skizofrenia. Menurut saksi, ada keributan di swalayan antara Lee Kyung-chun dengan petugas kasir. Tampaknya Lee Kyung-chun mengikuti motor korban, menabrak motor korban, dan mengancam korban dengan senjata. Namun ada keanehan karena Lee Kyung-chun meninggal, dan tubuhnya seolah terpotong dengan benda tajam menjadi 2 bagian dari dada hingga wajahnya. Semua itu nggak bisa diketahui dengan pasti sebelum tubuh Lee Kyung-chun diotopsi. Lalu saat itu, setelah diketahui kalau nama korban adalah Jung Soo-in, Kim Chol-min terkejut karena korban adalah orang yang sudah dianggapnya seperti keponakannya sendiri. Menurut laporan, kondisi Jung Soo-in saat ini masih pingsan, tapi baik-baik aja.
Detektif juga menjelaskan kalau ada bekas luka di punggung Jung Soo-in seperti bekas tusukan pisau. Baju korban juga penuh dengan bercak darahnya sendiri, tapi lukanya seperti sudah lama, guys. Lalu di ruang rumah sakit, Jung Soo-in bermimpi melihat ibu dan adik tirinya. Lalu ibunya mendatanginya, memberinya uang dan melarang Jung Soo-in kembali ke rumah. Jung Soo-in terbangun. Lalu Kim Chul-min dan kedua detektif mendatanginya. Jung Soo-in menjelaskan kronologi pria di swalayan yang mengikutinya pulang, tapi Jung Soo-in terkejut karena dirinya sama sekali nggak terluka, padahal yakin dirinya udah ditusuk pisau. Dan menurut dokter, luka itu adalah luka lama. Tapi Jung Soo-in mengatakan kalau dirinya tidak punya bekas luka lama. Saat detektif menanyakan kondisi pelaku, Jung Soo-in mengatakan kalau pelaku mengejarnya dengan pisau. Dan Jung Soo-in mengeluarkan banyak darah tapi kok nggak apa-apa. Tapi Jung Soo-in terkejut karena pelaku yang mencelakainya itu sudah mati terbunuh. Setelah para detektif pergi, Kim Chul-min bertanya pada keponakannya. Jung Soo-in menjelaskan semua kalau pelaku itu menikamnya, tapi Jung Soo-in terlihat baik-baik aja. Saat itu pamannya mengira itu hanya trauma masa kecil Jung Soo-in yang membuat ingatan Jung Soo-in berantakan. Tampaknya Jung Soo-in mengalami masa lalu yang menyakitkan dan paman Kim Chul-min yang melindunginya, guys. Setelah pamannya meninggalkan rumah sakit, Jung Soo-in mencoba mengingat kejadian yang menimpanya. Jelas terlihat kalau parasit itu jatuh di dekatnya. Pasti parasit itu sudah merasukinya, tapi kenapa tidak ada perubahan pada Jung Soo-in, guys? Jung Soo-in masih terlihat normal. Beberapa bulan kemudian di distrik Yeongdongpo, terlihat seorang bos besar memasuki sebuah bar karaoke dan menuju ruang karaoke. Lalu seorang pemandu karaoke memanggil seorang pria. Pria itu adalah Seo Kang-woo. Saat itu Seo Kang-woo masuk ke ruangan karaoke tempat bos besar itu, dan setelah melihat bos besar itu, Seo Kang-woo langsung menyerang dan sepertinya berniat membunuh bos besar itu. Tapi seluruh rencananya gagal dan Seo Kang-woo terpaksa melarikan diri. Akibat operasi yang gagal ini, Seo Kang-woo meninggalkan distrik Yeongdongpo. Seo Kang-woo menelpon temannya dan temannya itu menyarankan agar Seo Kang-woo bersembunyi karena orang-orang Yeongdongpo mencarinya. Seo Kang-woo membuang ponselnya dan kembali pulang ke rumah, sebuah rumah di daerah pedesaan. Di rumah, Seo Kang-woo melihat kakaknya yaitu Seo Kyung-hee yang terlihat berbeda. Seo Kang-woo tertegun karena Jin-hee pernah mengabarkan kalau Seo Kyung-hee kena tumor otak. Tapi saat itu terlihat Seo Kyung-hee baik-baik aja. Seo Kang-woo menanyakan tentang keberadaan Jin-hee, tapi Seo Kyung-hee mengatakan kalau Jin-hee udah pergi jauh dan gak diketahui kemana. Lalu di kamar, Seo Kang-woo memeriksa laci dan menemukan ponsel milik Jin-hee yang mati. Saat itu Seo Kang-woo menghidupkan ponselnya dan merasa aneh karena melihat log panggilan telepon di ponsel Jin-hee. Jin-hee menelpon teman Seo Kang-woo yaitu Ki-suk. Lalu Seo Kang-woo menghubungi nomor telepon Ki-suk, tapi nomornya Jin-hee sudah nggak bisa digunakan, guys. Kemudian Seo Kang-woo melihat brosur di cermin yang menuliskan pertemuan doa kebangkitan di gereja Saejin. Sementara itu Jung Soo-in memeriksa punggungnya yang sama sekali nggak terluka parah, guys. Saat di dalam bis, pamannya menelpon dan Jung Soo-in mengatakan kalau semua baik-baik aja. Setelah itu, tiba-tiba telinganya berdenging. Lalu terlihat ada seorang paruhbaya yang masuk ke dalam bis sambil terus menatap Jung Soo-in. Jung Soo-in langsung keluar dari bis, guys. Di tempat lain, ada seorang pria sedang mengantar seorang wanita cantik ke sebuah gedung kosong. Pria itu terkejut karena wanita yang terlihat beraura kelas tinggi ini tinggal di sebuah tempat yang sangat kotor. Pria itu mengira kalau saat itu hanya berdua saja dengan wanita itu, tapi tiba-tiba muncul 4 orang di tempat itu, guys. Pria itu tertegun karena orang-orang itu mengatakan tentang dipotong, disetrum, atau diikat. Lalu wanita itu merubah wajah menjadi mengerikan, menjadi parasit, bertentakel. Tiba-tiba lampu terang di jendela dan bom asap masuk, mengaburkan pandangan mereka. Pria itu panik dan lari, bertepatan dengan para petugas yang menyerbu masuk ke dalam gudang. Penyerbuan dimulai. Tapi ada parasit lain yang berhasil melarikan diri, meloncat dari gedung. Tapi saat itu parasit ini merasakan kalau ada parasit lain di dekatnya di dalam sebuah mobil van. Ada parasit yang terikat dan memakai helm besi. Lalu ada suara wanita yang mengatakan kalau parasit yang memakai helm besi itu miliknya. Wanita itu langsung menyerang parasit itu. Tapi parasit itu berhasil melarikan diri.
Wanita ini adalah ketua tim Cha Jun Kyung yang ingin menangkap parasit lagi hidup-hidup untuk dijadikan pemburu. Saat itu mereka memeriksa TKP dan Cha Jun Kyung menyadari kalau parasitnya sekarang sudah bekerja sama. Lalu Cha Jun Kyung melihat pintu yang terkunci dan menyuruh bawahannya mendobraknya. Di dalam sebuah ruangan mereka menemukan banyak sekali bagian tubuh dan ada sebuah simbol di tembok. Cha Jun Kyung menyadari kalau para parasit membuat organisasi. Cha Jun Kyung memerintahkan bawahannya untuk menghubungi para detektif. Sementara itu di rumahnya Seo Kang-woo, Seo Kyung-hee menerima telepon yang mengatakan kalau ada seorang wanita yang seperti mereka, yaitu parasit. Seo Kyung-hee mengatakan kalau benar, maka wanita itu harus dibawa ke organisasi. Saat Seo Kyung-hee pergi keluar, Seo Kang-woo yang penasaran mengikutinya. Kemudian di perjalanan pulang, Jung Soo-in merasakan sesuatu lagi. Dan melihat pria paruh baya yang sebelumnya dilihatnya. Karena aneh, Jung Soo-in menelpon pamannya. Tapi tiba-tiba pria paruh baya itu mengejarnya. Jung Soo-in melarikan diri, bersembunyi. Tapi Jung Soo-in bertemu dengan Seo Kyung-hee. Jung Soo-in merasa terancam dengan pria paruh baya dan seorang wanita aneh. Saat itu Seo Kang-woo yang mengikuti kakaknya melihat kejadian itu. Pria paruh baya itu bertanya apakah Jung Soo-in sama seperti mereka. Seo Kyung-hee mengatakan kalau Jung Soo-in bertindak seperti manusia. Lalu pria paruh baya itu dan Seo Kyung-hee menunjukkan wujudnya dan menyerang. Tapi Jung Soo-in juga berubah menjadi parasit dan mengatakan kalau dirinya sama dengan mereka. Lalu pria paruh baya itu mengajak parasit Jung Soo-in untuk masuk organisasi. Pria paruh baya itu menyerahkan brosur gereja dan menyuruh parasit Jung Soo-in datang berkunjung. Lalu kedua parasit itu pergi. Seo Kang-woo yang melihat semuanya mengendap-endap ingin pergi dari tempat itu. Tapi Seo Kang-woo menginjak sesuatu dan parasit Jung Soo-in mendengarnya. Lalu menyerang Seo Kang-woo. Parasit Jung Soo-in ingin merahasiakan semua ini tapi ada orang yang melihatnya. Saat parasit Jung Soo-in akan membunuhnya, Seo Kang-woo mengatakan kalau hanya mengikuti kakaknya yang bertingkah aneh saja. Parasit Jung Soo-in memeriksa KTP Seo Kang-woo dan mengancam Seo Kang-woo agar menuruti semua perintah parasit Jung Soo-in. Setelah itu waktu berlalu. Jung Soo-in tersadar dan melihat ada seorang pria di tempat itu yang menunggunya. Seo Kang-woo menepatinya, menunggu Jung Soo-in sadar dan menceritakan kalau akhir-akhir ini Jung Soo-in menerima gelombang otak dengan orang-orang tertentu. Seo Kang-woo menyampaikan kalau Jung Soo-in jangan mendekati mereka. Seo Kang-woo mengatakan kalau Jung Soo-in ditusuk pisau oleh orang gila. Seo Kang-woo menjelaskan kalau parasit itu sudah merasuki tubuh Jung Soo-in, yang seharusnya parasit itu memakan semua otak Jung Soo-in. Tapi parasit itu terlalu sibuk menyembuhkan luka-luka Jung Soo-in, sehingga tidak bisa memakan otak Jung Soo-in. Tapi mutasi terus berlanjut. Sederhananya Jung Soo-in adalah varian, seperti Jekyll and Hyde. Lalu Seo Kang-woo pergi sambil membawa brosur gereja itu. Kemudian Jung Soo-in pulang ke rumah dan menulis di buku hariannya, apakah benar ada orang lain di tubuhku? Dan setelah kehilangan 5 menit dalam sekejap mata, Jung Soo-in terbangun dan menemukan kalau buku hariannya sudah ada tulisan yang mengatakan, yang kau dengar itu benar, percayalah padanya. Aku harus menjelaskan kondisi kita secara detail. Tuliskan semua pertanyaanmu. Guys, tentu saja ini sangat berbeda dengan versi anime dan Jepang live actionnya, di mana parasit bernama Migi kecil hidup dan berada di samping tokoh utamanya. Tapi di drama ini, buku hariannya saja sudah cukup untuk saat ini. Sekarang, parasit ini hanya bisa mengambil alih tubuh Jung Soo-in selama 15 menit sehari. Dan parasit ini akan menggunakan waktu itu untuk melindungi Jung Soo-in apapun yang terjadi. Namun Jung Soo-in harus berhati-hati jika sesama parasit mencurigai Jung Soo-in seorang varian. Para parasit itu pasti akan mencoba membunuh Jung Soo-in. Dan saat ini parasit itu sudah membuat video yang diperlihatkan pada Jung Soo-in. Jung Soo-in gak tahu apa yang harus dilakukannya. Jung Soo-in hanya bisa menangis. Sementara itu, Kim Chul-min datang ke kantornya dan melihat kalau semua pegawai sedang dipindahi sebelum memasuki kantor. Dan keamanan di wilayah itu juga ditingkatkan. Saat itu Kang Won-suk memberitahu Kim Chul-min kalau ada satuan tugas khusus dari Seoul yang akan menjelaskan sesuatu. Saat itu para polisi dan detektif dikumpulkan untuk rapat penting. Sebuah pengarahan khusus diadakan dengan subjek langsung dan kata-kata perenggut tubuh. Cha Jun Kyung sebagai ketua gugus tugas parasit tim Grey muncul dan langsung memulai pengarahan.
Chae Jun Kyung menjelaskan kenapa semua petugas polisi dan detektif dipindahi sebelum masuk ke kantor, karena untuk mengambil foto ronsen, dan hasilnya sama sekali tidak ada parasit. Berarti di kantor polisi ini aman. Tapi saat itu para polisi masih tidak mengerti maksud dari pengarahan ketua Chae Jun Kyung. Kemudian ketua Chae Jun Kyung membuka kembali file terjadinya pembunuhan besar-besaran tanpa motif di satu pesta musik baru-baru ini. Dan kebenaran kasus ini, Chae Jun Kyung menunjukkan videonya kalau ada monster yang sebenarnya menebas semua orang. Monster itu parasit. Lalu Chae Jun Kyung membuka kain penutup di depannya yang membuat semua orang di tempat itu terkejut. Selama ini Satgas telah mengontrol secara ketat semua informasi terkait organisme parasit ini dan memastikan agar tidak bocor ke media, agar tidak terjadi kekacauan. Chae Jun Kyung menjelaskan kalau parasit ini sebenarnya sudah muncul di seluruh dunia, tetapi saat ini tim Grey hanya fokus di Korea saja. Dan sampai saat ini belum diketahui asal larva ini dari mana. Setelah menembus telinga, hidung atau mulut manusia, lalu larva itu akan memakan otak manusia. Organisme parasit yang telah menyelesaikan mutasinya berkeinginan untuk memakan manusia mengikuti nalurinya. Ciri-ciri organisme parasit ini, mereka bisa merubah bentuk kepala mereka dengan bebas, mengubah bentuk dan kepadatan kepalanya, bahkan bisa menjadi pisau yang tajam. Sel ini bisa berpikir dan mengerikan, dan parasit ini sudah berbaur dengan para manusia dan menargetkan manusia. Kesadaran manusia itu sendiri juga sudah diserap oleh parasit, sehingga para manusia itu sudah bukan lagi manusia yang dikenal dulu. Para manusia sudah kehilangan otak mereka dan hanya tubuh mereka yang bertahan dan menjadi sumber makanan bagi para parasit ini. Lalu untuk membunuh parasit ini, polisi harus menghancurkan tubuh manusia yang dihuni oleh parasit ini dengan menembakkan banyak peluru. Harus menghancurkan jantung sepenuhnya, tapi pistol kecil tidak akan berhasil. Para polisi membutuhkan senapan besar atau pisau khusus untuk merajam parasit. Kemudian, untuk menguji orang yang polisi curigai adalah parasit, yang perlu polisi lakukan hanyalah mencabut sehelai rambut, dan rambut itu akan hancur dengan sendirinya. Kemudian, Chae Jun Kyung mengeluarkan senjata berburunya. Manusia yang sudah menyatu dengan parasit itu adalah suami Chae Jun Kyung. Chae Jun Kyung menggunakan suaminya sebagai semacam sensor, mengingat pendengaran parasit yang super, dan membuat suaminya tetap hidup untuk membasmi tempat berkumpulnya parasit. Saat itu Kapolres menegur Chae Jun Kyung dan menganggap suaminya disiksa. Lalu Chae Jun Kyung mengambil telinganya dan menyerahkannya pada Kapolres. Semua orang terkejut. Chae Jun Kyung mengatakan kalau manusia di sebelahnya itu bukan lagi suaminya. Orang ini adalah monster, serangga, dan virus yang harus dibasmi. Setelah menjadi parasit, jangan menganggap mereka masih menjadi manusia. Chae Jun Kyung saat itu mengatakan dengan penuh dendam. Di tempat lain, Sol Kang-woo menjual jam tangan di Pegadaian. Lalu di seberang jalan, Sol Kang-woo meminta orang untuk mengaktifkan kembali ponsel adiknya. Sambil menunggu, Sol Kang-woo mampir di toko motor bekas ingin membeli motor. Saat itu penjual melihat Sol Kang-woo dengan mencurigakan. Sol Kang-woo menawar motor bekas yang joknya rusak. Sementara penjual memperbaiki jok motor, Sol Kang-woo balik lagi ke servis ponsel dan setelah ponsel adiknya bisa digunakan, melalui ponsel Jin-hee, Sol Kang-woo menghubungi Ki-suk. Tapi nomor Ki-suk yang nggak aktif, guys. Dan karena melihat wajah Sol Kang-woo, saat itu petugas konter mengatakan kalau banyak orang sedang mencari Sol Kang-woo. Setelah mengecek ponsel adiknya, Sol Kang-woo kembali ke dealer motor dan menanyakan motornya. Tiba-tiba mobil van hitam sudah berhenti di depan toko dealer. Sol Kang-woo terkejut karena penjual motor melaporkannya. Sol Kang-woo adalah seorang buronan dari para preman sebelumnya, guys, yaitu geng Yudongpo yang telah mencari Sol Kang-woo sampai di sekitar area itu. Sol Kang-woo kesal dengan penjual motor dan berusaha lari dari para preman Yudongpo. Sol Kang-woo berhasil mengambil motor dan melarikan diri. Melewati pasar dan terjatuh. Sol Kang-woo berlari berputar dan berhasil mengunci para preman. Sol Kang-woo mengambil lagi motornya dan pergi keluar, tapi berhenti lagi dan memukul satu preman. Setelah itu, Sol Kang-woo pergi ke dermaga dan menghubungi temannya yaitu Kyu-min. Sol Kang-woo mengatakan kalau orang-orang Yudongpo mengetahui dan mengejarnya sampai ke tempat persembunyiannya. Temannya mau menjemputnya, tapi Sol Kang-woo meminta temannya itu agar menjemputnya jam 9 malam saja. Karena Sol Kang-woo masih ingin pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki sesuatu. Hari itu, Sol Kang-woo bertekad untuk menemukan adiknya yaitu Jin-hee dan melihat lagi brosur gereja Saijin.
Lalu di kantor polisi Namil, Sersan Kang Bungsuk begitu antusias mencari ketua Je Jung Kyung dan membawakan berkas-berkas laporan kejadian terkini. Saat itu diketahui ternyata ketua Je Jung Kyung sebelumnya adalah seorang profiler kriminal dan sudah menerbitkan sebuah buku. Lalu Sersan Kang Bungsuk meminta tanda tangan ketua Je Jung Kyung dan sangat antusias bisa masuk tim Grey untuk membasmi parasit. Lalu Sersan Kang Bungsuk meninggalkan kartu namanya dan pergi. Saat itu, Ketua Je Jung Kyung kembali ke pekerjaannya memeriksa berkas kejadian terkini di daerah Namil. Dan saat itu, terlihat di tumpukan berkas ada catatan investigasi percobaan pembunuhan karyawan swalayan. Kita tahu itu adalah kasusnya Jung Soo-in, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Ketua Je Jung Kyung. Lalu di swalayan, di bagian kasir, Jung Soo-in melamun dan gak menyadari kalau pembelinya adalah pamannya. Paman Kim Chul-min meminta waktu Jung Soo-in waktu istirahat dan mengajak keponakannya itu mengobrol santai. Saat itu Kim Chul-min bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, dan Kim Chul-min mengobrol tentang keadaan Jung Soo-in. Lalu akhirnya mencabut sehelai rambut Jung Soo-in. Tapi ternyata rambut Jung Soo-in itu masih utuh, guys. Berarti Jung Soo-in gak terinfeksi parasit. Kim Chul-min merasa lega. Tapi saat itu Jung Soo-in merasakan dering di telinganya ketika ada seorang pria dari jauh dan lewat saja sambil melihat Jung Soo-in. Sepertinya menunjukkan kalau pria itu adalah salah satu parasit. Saat itu Kim Chul-min juga melihat pria itu dan menanyakan apakah Jung Soo-in mengenal pria yang lewat itu. Tentu saja Jung Soo-in gak kenal. Lalu pamannya berpesan kalau Jung Soo-in ada masalah harus segera menelpon dirinya. Setelah itu, paman Kim Chul-min akan pergi, tapi sebelumnya untuk menguatkan keponakannya, Kim Chul-min memberikan hadiah gantungan kunci lucu. Sore itu di tempat lain, Sol Kang-woo dengan motornya pergi ke suatu tempat, mengendap-endap mendatangi gereja Saejin. Sementara itu setelah selesai bekerja, tiba-tiba ada sebuah mobil menghadang Jung Soo-in. Ternyata mobil itu adalah Sol Kyung-hee dan pria paruh baya yang berniat menjemput Jung Soo-in untuk pertemuan di gereja Saejin. Jung Soo-in terpaksa ikut mereka dan saat mereka menuju ke gereja, pria paruh baya mengatakan kalau pendeta ingin bertemu dengan Jung Soo-in karena Jung Soo-in bisa mirip meniru manusia. Para parasit itu hanya nggak menyadari kalau Jung Soo-in sebenarnya adalah seorang varian. Akhirnya mereka sampai di gereja Saejin. Dan Sol Kang-woo juga kebetulan ada di daerah itu. Dan saat itu Sol Kang-woo melihat dari jauh dan merekam dengan ponselnya. Sol Kang-woo saat itu terkejut karena wanita varian itu juga berada di tempat itu. Sol Kang-woo kan udah memperingatkannya, guys. Lalu Sol Kang-woo mendengar sesuatu dan melihat ada sebuah gudang juga di daerah itu. Saat itu temannya Sol Kang-woo mengirim SMS kalau dirinya sudah berada di pom bensin Namcheon. Sol Kang-woo membalasnya akan segera ke sana, tapi Sol Kang-woo pergi menyelidiki gudang dulu. Di dalam gereja, Jung Soo-in sedang diperhatikan oleh pria yang sebelumnya menatapnya saat Jung Soo-in bersama dengan pamannya. Suasana benar-benar tegang, guys. Semua orang di tempat itu terlihat kaku dan hanya ekspresi Jung Soo-in yang berbeda. Karena semua sudah berkumpul, Kwon Hyuk-ju memulai rapat mereka. Saat itu, Kwon Hyuk-ju memperlihatkan sebuah video kepada para parasit yang menyampaikan kalau ada organisasi kepolisian yang memburu mereka. Organisasi polisi itu juga memiliki parasit yang sudah ditangkap hidup-hidup, yang sudah disiksa dan dijadikan alat untuk memburu parasit. Dan dalam waktu dekat, wanita itu akan menemukan semua parasit. Semua parasit akan mati di tangan wanita itu, kemudian pria itu mati. Lalu diketahui parasit sudah muncul di bumi dengan satu tujuan untuk mengendalikan semua orang dan membunuh umat manusia. Menurut Kwon Hyuk-ju, parasit tidak bisa bereproduksi dan mereka perlu melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Kwon Hyuk-ju juga mengatakan kalau manusia berorganisasi untuk menguatkan para manusia. Maka dari itu, Kwon Hyuk-ju juga ingin agar semua parasit bergabung dan membentuk organisasi, menyatukan bakat mereka, dan satu-satunya cara untuk menghindari pembantaian oleh manusia. Sementara itu, Sol Kang-woo pergi memeriksa gudang yang gak jauh dari gereja. Ternyata di dalam gudang itu sudah banyak sekali mayat yang terbungkus, guys. Sayangnya, salah satu parasit muncul dan memeriksa gudang itu, memaksa Sol Kang-woo untuk bergerak diam-diam. Sol Kang-woo juga baru mengetahui kalau mata parasit itu berada di tentakel yang berbentuk pisau. Sol Kang-woo dengan mudah menyelinap tidak terlihat.
Tapi saat menyelinap, Sul Kangwoo menemukan kalau adik perempuannya ternyata sudah menjadi mayat dan dibungkus di gudang itu, guys. Sul Kangwoo nggak bisa menahan kesedihannya, emosi, dan langsung menyerang satu parasit di gudang itu. Tapi gelombang parasit sudah membuat parasit lainnya mengetahui kalau satu lainnya diserang. Sul Kangwoo nggak bisa membunuh parasit itu dan memilih kabur. Saat itu, Kwon Hyuk-ju memerintahkan semua parasit menggunakan bakat mereka untuk memburu manusia yang ada di daerah mereka. Para parasit itu mulai memburu Sul Kangwoo. Saat itu, Jung Soo-in dan Kwon Hyuk-ju bertatapan. Kwon Hyuk-ju merasa ada perbedaan yang begitu besar dengan Jung Soo-in. Jung Soo-in adalah parasit yang berbeda. Lalu, Jung Soo-in juga keluar dari gereja. Saat itu, Sul Kangwoo berlari terus tapi bertemu dengan geng Yudongpo. Geng itu menangkap Sul Kangwoo. Lalu, para parasit yang mengejar Sul Kangwoo muncul, dan orang-orang geng Yudongpo mengusir mereka. Tapi para parasit itu membantai geng itu, guys. Sedangkan Sul Kangwoo berusaha untuk melarikan diri dan bertubrukan dengan Jung Soo-in. Sul Kangwoo meminta Jung Soo-in menunjukkan jalan ke pom bensin Namcheon. Dan saat itu, para parasit sudah membantai semua para geng Yudongpo. Dan pria paruh baya menyuruh Sul King-hee untuk memindahkan mayat-mayat itu ke gudang. Pria paruh baya itu ternyata parasit yang bisa terbang, guys. Lalu, Sul Kangwoo dan Jung Soo-in bertemu dengan Kyu-min di pom bensin, dan mereka buru-buru pergi. Kyu-min menanyakan di mana orang-orang Yudongpo. Sul Kangwoo mengatakan kalau sebaiknya mereka menghubungi polisi, dan saat Jung Soo-in akan menghubungi pamannya, Kyu-min mencegahnya. Kyu-min menanyakan lagi di mana orang-orang Yudongpo. Sul Kangwoo menjawab kalau mereka semua udah mati. Sul Kangwoo berbalik tanya kenapa orang-orang Yudongpo mengetahui lokasinya. Saat itu tiba-tiba Kyu-min mengeluarkan pisaunya dan menyerang Sul Kangwoo. Lalu, Jung Soo-in mengatakan kalau parasit datang. Dan parasit pria paruh baya itu hinggap di kap mobil mereka. Dan parasit itu langsung menyerang. Wow, pertarungan antara parasit Jung Soo-in dan parasit pria paruh baya dimulai, guys. Kyu-min yang mencoba menyerang parasit mendapat serangan balik dan terluka. Sul Kangwoo memutar kemudi dan melemparkan parasit pria paruh baya itu ke jalan. Jung Soo-in juga terlempar jatuh dari mobil. Sedangkan mobil meluncur sampai ke tepi jurang, guys. Parasit Jung Soo-in dan parasit pria paruh baya melanjutkan pertarungan mereka di jalan. Sul Kangwoo terbangun dan berada di tepi jurang. Sul Kangwoo berusaha melepaskan diri dari seatbelt dan berusaha membangunkan Kyu-min. Saat itu Kyu-min masih hidup dan menjelaskan kalau Jong-do sudah menugaskan Kyu-min untuk membunuh Sul Kangwoo. Karena Jong-do ingin berdamai dengan orang-orang Yudongpo dengan menjual Sul Kangwoo. Kyu-min hanya menyuruh Sul Kangwoo agar berpikir jernih dan akhirnya Kyu-min mati, guys. Sementara itu, parasit Jung Soo-in masih melawan parasit pria parbaya. Parasit pria parbaya itu akhirnya mengetahui kalau parasit Jung Soo-in sudah bercampur dan menganggap Jung Soo-in sebagai ancaman. Pria parbaya itu ingin segera melapor pada Kwon Hyuk-ju. Tapi saat parasit pria parbaya itu terbang, parasit Jung Soo-in dengan mudah menyerangnya. Parasit Jung Soo-in hanya mengatakan jika melakukan perubahan rumit seperti sayap, kekuatan serangannya nggak ada. Dan mudahnya, parasit Jung Soo-in membunuh parasit pria parbaya. Lalu Jung Soo-in pingsan, guys. Sementara itu, Sul Kangwoo masih berusaha melepaskan diri dan malah terlempar ke depan mobil, bergelantungan, guys. Jung Soo-in tersadar dan pelan-pelan menuju tempat Sul Kangwoo. Jung Soo-in mengulurkan tangannya, tapi tangannya nggak sampai pada Sul Kangwoo. Jung Soo-in terpeleset, tapi dengan cepat parasit Jung Soo-in terbangun lagi dan membantu Sul Kangwoo. Parasit Jung Soo-in meragukan inangnya yang nggak bisa bertahan hidup. Saat itu terlihat Sul Kangwoo yang bersedih karena tahu adiknya yang sudah meninggal. Lalu pengkhianatan sobatnya. Di markas Satuan Khusus Grey, Ketua Jae Jung-kyung akhirnya memeriksa berkas kasus di swalayan, menemukan pelaku Lee Kyung-chun yang akan membunuh karyawan swalayan, tapi Lee Kyung-chun yang malah mati dengan senjata yang tidak diketahui. Dengan tersenyum, Ketua Jae Jung-kyung mengatakan kalau Jung Soo-in adalah parasit. Kemudian, waktu kembali ke masa saat Jae Jung-kyung berbelanja bersama suaminya. Saat itu Jae Jung-kyung lupa tanda terima belanjaannya dan kembali ke dalam swalayan untuk mengambilnya. Ketika Jae Jung-kyung pergi, suaminya menutup kap belakang mobil dan terkejut karena ada bola aneh di depannya. Larva itu menyerang suami Jae Jung-kyung. Lalu suaminya Jae Jung-kyung yang terinfeksi kembali ke pusat perbelanjaan dan menyebabkan kekacauan di swalayan.
Saat itu Cha Jin-kyung terkejut dengan apa yang terjadi, melihat suaminya di sana dan memanggilnya. Tapi suaminya langsung menebas dan memotong telinga Cha Jin-kyung. Suaminya terus menyerang orang-orang di swalayan. Cha Jin-kyung berusaha lari dan menyelamatkan seorang anak kecil. Untuk menghentikan suaminya, Cha Jin-kyung menjebaknya di dalam gudang. Cha Jin-kyung sangat sedih mengingat kejadian itu. Di sebuah motel, Sol Kang-woo bersama dengan Jung So-in sementara bersembunyi. Sol Kang-woo ingin berjuang setelah kehilangan kakaknya yang mungkin direlakannya, tapi Sol Kang-woo nggak terima karena melihat adiknya sudah meninggal. Sol Kang-woo saat itu yakin kalau mereka harus melapor pada polisi dan mengungkapkan semua tentang gereja Saijin. Mereka berdua bertaruh untuk keselamatan mereka. Saat itu Jung So-in mengatakan kalau kenal dengan satu polisi yang dianggap seperti pamannya sendiri, yaitu Kim Chul-min. Kemudian mereka berdua mencari telepon umum dan menelpon Kim Chul-min, melaporkan tentang adanya monster di gereja Saijin, daerah Namcheon. Dan yang membuat Kim Chul-min percaya laporan itu adalah karena deskripsi monster yang bisa membuka wajahnya dan berubah menjadi tentakel. Lalu Kim Chul-min berbicara kepada Kang Won-suk tentang monster dan gereja. Saat itu Kim Chul-min enggan melibatkan tim Grey karena pelapornya tidak diketahui identitasnya. Tapi Kim Chul-min tetap akan melaporkannya sendiri pada ketua Cha Jin-kyung. Kim Chul-min pergi menemui Cha Jin-kyung, tapi Cha Jin-kyung membicarakan tentang Jung So-in dan apa yang terjadi dengannya. Saat itu Kim Chul-min mengatakan kalau sudah menemui Jung So-in di swalayan. Dan Kim Chul-min juga memberitahu kalau sudah memeriksa rambut Jung So-in, tapi nggak terjadi apapun dengan rambutnya. Lalu Kim Chul-min melaporkan tentang gereja dan informasi yang sudah diterimanya. Bertepatan dengan itu, Cha Jin-kyung juga mendapat laporan tentang gereja yang sama di Namcheon. Seluruh tim Grey bersiap untuk menyerang. Cha Jin-kyung dan Kang Won-suk juga berangkat menuju ke gereja Saijin. Tetapi ketika mereka datang, mereka hanya menemukan gudang dengan banyak bagian-bagian tubuh manusia. Tetapi sisa tempat lainnya di dalam gereja sudah dibersihkan. Tim Grey dan para polisi juga menemukan simbol familiar di dinding dan merupakan simbol organisasi parasit. Tapi saat itu Kim Chul-min terkejut karena di dalam gereja menemukan gantungan kunci milik Jung So-in. Kim Chul-min mengetahuinya karena dirinya yang menghadiahi gantungan kunci itu pada Jung So-in. Kim Chul-min menyembunyikannya, tapi terlihat oleh Cha Jin-kyung. Kembali ke markas The Grey, tim diberi pengarahan tentang situasi yang melibatkan gudang. Ternyata ada lebih dari 500 bagian tubuh manusia di gudang itu, dan mereka menduga kalau sebelumnya banyak parasit yang berkumpul di sana. Para polisi sudah mengetahui kalau gereja itu milik Kwon Hyuk-ju dan juga sebagai pendetanya. Tapi Kwon Hyuk-ju dan istrinya sudah lama menghilang, dan Cha Jin-kyung sudah menebak kalau mungkin keduanya sudah menjadi parasit atau salah satunya memangsa yang lain. Laporan juga menunjukkan kalau hanya barang-barang penting yang dibawa. Lalu Cha Jin-kyung memutuskan kalau ini adalah petunjuk yang cukup baik untuk dilakukan saat ini. Saat itu Cha Jin-kyung bertanya pada tim kepolisian, terutama Kim Chul-min, apakah menemukan sesuatu di TKP. Tapi Kim Chul-min mengatakan kalau tidak menemukan apapun di TKP. Kemudian Cha Jin-kyung menugaskan untuk menyelidiki pendeta itu, dan Kang Won-suk menawarkan diri. Kemudian Kang Won-suk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan Kang Won-suk ditelepon oleh putrinya. Ternyata Kang Won-suk punya keluarga dan seorang ayah yang baik. Lalu Kang Won-suk tiba di suatu tempat di mana di tempat itu semua parasit berkumpul. Ternyata Kang Won-suk adalah manusia tapi menjadi mata-mata para parasit. Para parasit saat ini mengetahui tentang manusia bernama Sol Kang-woo dan salah satu parasit yang dibunuh oleh parasit lain. Kemudian Kwon Hyuk-ju menyerahkan pisau yang terbuat dari bahan kuat yang tidak berbeda dengan tentakel parasit dan mengatakan kepada Kang Won-suk kalau Kang Won-suk harus membunuh parasit pemburu dengan ini apapun yang terjadi. Dengan memakai senjata tentakel itu, tim Grey pasti mengira kalau salah satu parasit yang membunuh parasit pemburu. Padahal di antara polisi Namil ada pengkhianat yaitu Kang Won-suk. Di sebuah motel, Sol Kang-woo bersama dengan Jung So-in. Sol Kang-woo melihat di TV tapi media nggak menyiarkan tentang berita gereja Saijin. Saat itu Jung So-in mengatakan kalau mungkin penggerbekan itu rahasia. Lalu ponsel Jung So-in menyala. Detektif Kim Chul-min menghubungi dan meminta untuk bertemu.
Kemudian Sol Kangwoo menyuruh Jung Soo-in meminta pamannya itu agar bertemu di taman hiburan Changsong dalam 30 menit. Saat itu Kim Chul-min mengambil senjatanya dan pergi. Kebetulan Cha Jun-kyung melihat dan memutuskan untuk mengikutinya. Kim Chul-min jelas tidak menyadari hal itu. Di taman hiburan Changsong, Sol Kangwoo dan Jung Soo-in sudah datang. Detektif Kim Chul-min sudah menunggu tapi terkejut karena Jung Soo-in bersama dengan pria misterius. Detektif Kim Chul-min hanya ingin mengobrol dengan Jung Soo-in, menanyakan tentang gantungan kunci. Tapi Jung Soo-in menjawab kalau gantungan kunci itu udah hilang, nggak tahu di mana. Lalu Kim Chul-min menunjukkan gantungan kunci itu. Jung Soo-in senang, tetapi bertanya detektif Kim Chul-min menemukannya di mana. Detektif Kim Chul-min mengatakan kalau menemukan gantungan itu di gereja Saejin. Saat itu detektif Kim Chul-min menanyakan apa yang terjadi di gereja Saejin. Tapi Jung Soo-in melihat pada Sol Kangwoo, membuat detektif Kim Chul-min curiga apakah Jung Soo-in dalam bahaya. Tapi Jung Soo-in hanya mengatakan bukan begitu. Sementara itu, Cha Jin-kyung datang dengan membawa parasit pemburu. Cha Jin-kyung menghubungi bawahannya memberitahu lokasi parasit dan turun dulu mencari dengan membawa shotgun. Saat itu, Jung Soo-in merasakan kedatangan parasit. Jung Soo-in menyuruh pamannya dan Sol Kangwoo segera pergi. Tapi detektif Kim Chul-min mempertanyakan apakah Jung Soo-in adalah manusia. Saat Sol Kangwoo menyentuhnya, detektif Kim Chul-min melumpuhkannya. Sol Kangwoo berteriak apakah sudah memeriksa gereja Saejin. Saat itu Kim Chul-min bertanya apa Sol Kangwoo yang melapor. Tiba-tiba Cha Jin-kyung muncul dengan membawa shotgunnya guys. Semua panik. Tapi Sol Kangwoo mendorong Kim Chul-min sampai mengenai Cha Jin-kyung. Kemudian Sol Kangwoo dan Jung Soo-in melarikan diri bersembunyi di permainan rumah hantu. Cha Jin-kyung mengejar mereka masuk ke rumah hantu. Sol Kangwoo menghidupkan permainan rumah hantu untuk mengecoh Cha Jin-kyung. Sementara itu bala bantuan muncul bersama dengan Kang Wong-suk yang menyiapkan sesuatu untuk melakukan tindakannya. Di rumah hantu, Jung Soo-in sudah berubah menjadi parasit dan menyuruh Sol Kangwoo melarikan diri, sedangkan parasit Jung Soo-in akan membereskan Cha Jin-kyung. Kim Chul-min sadar dari pingsannya dan bergabung dengan tim Grey. Di rumah hantu, Sol Kangwoo melarikan diri dengan menghindari tim Grey. Sol Kangwoo berhasil keluar menuju hutan. Di tempat lain, Kang Won-suk mengambil senjatanya, membuka van mobil di mana parasit suaminya Cha Jin-kyung disekap dan dijadikan parasit pemburu. Sementara itu, Jung Soo-in yang dikendalikan oleh parasit berhasil melemparkan Cha Jin-kyung dan mencoba melarikan diri. Tapi tim Grey sudah datang dan mengelilinginya. Saat itu Cha Jin-kyung teralihkan oleh tanda alarm yang terhubung oleh parasit pemburu dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap atau membunuh Jung Soo-in. Lalu Cha Jin-kyung menuju tempat parasit pemburu. Saat itu Sol Kangwoo melihat kejadian itu dari semak-semak, melihat kalau Kang Won-suk menghabisi parasit pemburu. Untuk saat ini hanya Sol Kangwoo yang mengetahui ada pengkhianat di dalam kepolisian Namil. Cha Jin-kyung datang dan Sol Kangwoo melarikan diri. Lalu bawahan Cha Jin-kyung melepas helm parasit. Dan Cha Jin-kyung melihat kalau parasit pemburunya sudah musnah. Meskipun begitu, Cha Jin-kyung masih menganggap parasit itu adalah suaminya dan masih bersedih untuknya. Dengan segera, Cha Jin-kyung kembali ke rumah hantu. Saat itu di rumah hantu, detektif Kim Chul-min melihat tim Grey mengepung Jung Soo-in yang pingsan. Kim Chul-min langsung mendatangi Jung Soo-in, meminta orang-orang memanggil bantuan medis karena ini adalah kesalahpahaman. Namun, tim Grey menolak dan tetap mengarahkan senjata pada Jung Soo-in, dan mereka sudah meyakini kalau Jung Soo-in adalah parasit. Dengan kemarahan, Cha Jin-kyung muncul kembali di rumah hantu dan memutuskan untuk memakaikan helm besi suaminya pada Jung Soo-in. Di markas, para petinggi kepolisian mendapat laporan melalui video call mengenai gereja Saejin, markasnya para parasit. Saat itu Cha Jin-kyung yang dibutakan oleh amarah dan memberitahu mereka kalau Jung Soo-in adalah parasit. Namun para petugas sudah melakukan tes dan Kim Chul-min meminta mereka mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan hal ini kepada seluruh petinggi kepolisian. Kim Chul-min meyakini kalau Jung Soo-in adalah manusia. Tim Grey enggan mengungkapkan kalau Jung Soo-in sebenarnya tidak memiliki tanda-tanda parasit di dalam dirinya. Jung Soo-in saat ini dalam keadaan koma dan tampaknya tidak membahayakan siapapun. Namun, petinggi kepolisian memutuskan kalau mereka perlu mengambil tindakan dan akan memberitahu masyarakat tentang keberadaan para parasit untuk mendapatkan pengendalian.
Para petinggi memerintahkan kalau Jung Soo-in harus dipindahkan ke markas pusat sehingga mereka bisa mengawasinya dan melakukan penelitian mendetail dan menyeluruh untuk melihat apakah Jung Soo-in benar-benar bebas dari parasit. Dan pemindahan Jung Soo-in ke markas pusat akan dipimpin oleh Cho Jin-kyung. Para petugas di Namil juga diminta untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tim Grey yang membuat Kim Chul-min merasa muak, apalagi Kang Won-suk yang semakin ngomporin. Sementara itu, di dalam alam bawah sadar Jung Soo-in, Heidi, nama parasitnya Jung Soo-in, muncul. Heidi berkomunikasi dengan Jung Soo-in karena tidak yakin kalau mereka bisa mendapatkan kesempatan ini lagi. Saat itu, Heidi menyelami masa lalu Jung Soo-in dan menunjukkan rumah Jung Soo-in saat masih kecil. Hari itu adalah hari di mana Jung Soo-in melaporkan ayahnya ke polisi karena tindak kekerasan. Setelah kepergian ibunya, Jung Soo-in selalu menjadi sasaran kemarahan ayahnya, selalu dipukuli. Jung Soo-in menceritakan kalau hari itu Jung Soo-in berusaha mengumpulkan keberanian agar bisa menjalani hari itu. Tetapi semua orang memandangnya seperti monster karena melaporkan ayahnya sendiri. Dan hanya detektif Kim Chul-min yang selalu ada di sisinya. Kemudian Jung Soo-in meminta detektif Kim Chul-min agar mencarikan alamat ibu kandungnya. Lalu saat Jung Soo-in bertemu dengan ibu kandungnya yang saat ini sedang bersama dengan keluarga barunya, ibu kandungnya menatap Jung Soo-in seperti serangga. Kenapa ibu kandungnya sendiri menatapnya dengan jijik, memberi uang pada Jung Soo-in dan mengusir Jung Soo-in pergi. Tapi Heidi mengatakan kalau manusia tidak menilai sesuatunya sendiri. Ibunya Jung Soo-in berada di lingkungan dengan suami yang menyiksanya dan menghubungkannya dengan Jung Soo-in. Ibunya Jung Soo-in tidak membenci Jung Soo-in sebagai individu, tetapi pengalamannya di lingkungan tempat Jung Soo-in berada membuatnya berpikir kalau ibunya Jung Soo-in membenci Jung Soo-in. Bukan karena Jung Soo-in terkutuk atau semacamnya, Jung Soo-in menganggap itu omong kosong karena Heidi yang merasuki tubuh Jung Soo-in membuat Jung Soo-in tetap hidup. Seharusnya Heidi membiarkan dirinya mati saja. Jung Soo-in sudah putus asa hidup di dunia. Sementara itu, Kim Chul-min sedang menerima laporan bawahannya tentang Sol Kang-woo. Para detektif memberitahu informasi tentang Sol Kang-woo dari data kepolisian Guro. Sol Kang-woo memiliki 2 riwayat kriminalitas. Sol Kang-woo adalah anggota geng Maknani yang aktif di Guro, dan mayat yang ada di daerah gereja Sejin adalah anggota geng di Guro. Menurut informasi dari detektif di Guro, geng Maknani dari Guro bersaing dengan geng Cheoli dari Yeongdongpo. Tampaknya geng Maknani berusaha membunuh pemimpin geng Cheoli, tetapi gagal. Setelah itu, Sol Kang-woo pulang kampung ke Namil, lalu berkelahi di dealer motor bekas dan membuat keributan di Namil. Sol Kang-woo diserahkan sebagai syarat perdamaian 2 geng itu. Sol Kang-woo dimanfaatkan oleh gengnya lalu dibuang. Lalu ada informasi kalau ada 2 taksi yang pergi dari Changsong. Yang satu menuju apartemen Chonggun dan satu lagi di kompleks motel dekat terminal Namil. Para detektif langsung bisa menebak kalau Sol Kang-woo akan meninggalkan Namil. Lalu Kapten Kim Chul-min memutuskan untuk menemui Sol Kang-woo sendiri. Di terminal Namil, Sol Kang-woo memeriksa ponselnya tapi sama sekali nggak ada berita tentang gereja Sejin, bahkan berita parasit. Sol Kang-woo kesal dan bersiap untuk naik bis keluar kota. Tapi saat Sol Kang-woo sudah duduk, Kim Chul-min muncul dan memborgolnya, membawa Sol Kang-woo masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Sol Kang-woo menunjukkan kalau Kang Won-suk adalah tersangka yang membunuh parasit pemburu. Kim Chul-min terkejut dan ingin tahu cerita lengkapnya dan bagaimana Sol Kang-woo bisa terlibat dalam kekacauan ini dengan Jung Soo-in. Sol Kang-woo mengungkit hubungan Heidi dan bagaimana Heidi parasit itu melindungi Jung Soo-in saat keadaan menjadi sulit. Mendengar semua ini, Kim Chul-min memutuskan kalau mereka harus membebaskan Jung Soo-in dari masalah ini. Kim Chul-min juga berjanji untuk melindungi Sol Kang-woo juga. Dan Kim Chul-min memberikan 2 pilihan pada Sol Kang-woo. Pilihan pertama pergi menyelamatkan diri, pilihan kedua membantu Kim Chul-min membebaskan Jung Soo-in. Karena Sol Kang-woo memilih pergi, Kim Chul-min menyebut Sol Kang-woo sebagai pengecut. Lalu dengan pedas menceritakan semua tentang adiknya Sol Kang-woo yang dibunuh oleh parasit dan kakaknya Sol Kang-woo yang sudah berubah menjadi parasit. Dan kini Jung Soo-in yang pernah menyelamatkan Sol Kang-woo akan mati. Namun Sol Kang-woo lari tanpa ragu. Sol Kang-woo hanya tidak berani mempercayai orang lain. Jadi kemanapun Sol Kang-woo pergi, Sol Kang-woo tetap ingin kabur. Gengnya pun juga tahu, makanya itu Sol Kang-woo dimanfaatkan dan dibuang.
Akhirnya, karena kata-kata Kim Chul Min, Sol Kang-woo bersedia membantu dan ingin mengetahui rencananya. Sementara itu, Kang Won-suk mendapatkan informasi kalau Jung Soo-in akan dipindahkan, yang tampaknya 2 jam lagi mereka akan diberangkatkan melalui rute 39. Kemudian, Kang Won-suk menelpon Kwon Hyuk-ju. 그래. Lalu, Kwon Hyuk-ju keluar dengan menandai simbol di pintu masuk. Kemudian Kim Chul Min menugaskan Sol Kang-woo untuk membobol kantor polisi dan menyamar sebagai salah satu dari tim Grey yang bertugas menjaga Jung Soo-in. Sol Kang-woo bisa masuk karena tim Grey belum lama terbentuk. Anggota tim masih belum saling mengenal. Tapi saat Sol Kang-woo masuk kamar ganti dan ketemu petugas di sana, terpaksa Sol Kang-woo melawan petugas itu dengan keras. Saat Sol Kang-woo kewalahan, Sol Kang-woo menyemprotkan merica ke mata petugas dan memukul petugas sampai pingsan. Lalu, Sol Kang-woo memakai seragam dan bergegas untuk pergantian shift. Saat itu, Sol Kang-woo sudah mengincar remote untuk melepaskan helm di kepala Jung Soo-in. Tiba-tiba, Cha Jin-kyung datang dan ingin segera memindahkan Jung Soo-in. Cha Jin-kyung juga mengambil remote untuk membuka helm Jung Soo-in. Saat itu mendadak pasukan akan segera memindahkan Jung Soo-in dan mereka menugaskan penjaga harus ada yang menjaga di dalam gerbong truk. Lalu terpilihlah Sol Kang-woo. Saat itu, Kim Chul Min terkejut karena pasukan Cha Jin-kyung sekarang akan memindahkan Jung Soo-in. Kim Chul Min segera akan mengikuti rombongan pasukannya Cha Jin-kyung. Tiba-tiba saja Kang Won-suk ikut di mobilnya Kim Chul Min. Iring-iringan mobil dan truk milik tim Grey dan pihak kepolisian Namil menuju markas pusat. Saat itu ada momen yang agak menakutkan di antara Kim Chul Min dan Kang Won-suk. Saat mereka berdiskusi tentang gereja, dan Kim Chul Min dengan sengaja menoleh ke temannya, lalu mengatakan kepada Kang Won-suk kalau Kim Chul Min tidak akan pernah pergi bersamanya ke gereja. Di perjalanan, tim Grey pasukannya Cha Jin-kyung terhadang oleh kemacetan. 2 orang dari tim Grey turun untuk menyelidiki penyebab kemacetan. Ternyata adalah parasit. Dan parasit mulai menyerang. Peperangan dengan parasit terjadi. Dan Cha Jin-kyung turun juga ke medan perang. Pasukan The Grey banyak yang tewas dan terluka. Lalu, truk yang membawa Jung Soo-in berusaha mengambil jalan lain, sedangkan Kim Chul Min dan Kang Won-suk mengevakuasi warga. Saat itu, Cha Jin-kyung melihat kalau parasit mengincar sopir truknya. Parasit menyerang sopir truk dan Cha Jin-kyung berusaha untuk menembak parasit itu. Sopir truk yang mati menginjak gas membuat truk tak terkendali. Di dalam gerbong truk, Sol Kang-woo menanyakan keadaan Jung Soo-in atau Hedi, tapi nggak ada jawaban. Sol Kang-woo keluar dari gerbong truk. Saat itu, Sol Kang-woo melihat Cha Jin-kyung yang tergeletak di sana dan langsung mengambil remote-nya. Tapi saat akan kembali ke gerbong truk, Cha Jin-kyung menyerangnya. Perkelahian tidak bisa terhindarkan lagi. Sementara itu, para pasukan masih berusaha menyingkirkan parasit. Tapi para parasit ini sangat kompak melawan, guys. Parasit itu melempar mobil dan hampir mengenai Cha Jin-kyung dan Sol Kang-woo. Sol Kang-woo memungut remote di tanah dan segera masuk lagi ke gerbong truk. Saat itu Cha Jin-kyung mencoba mengejarnya, tapi ada satu parasit yang menyerangnya. Cha Jin-kyung dan bawahannya berperang dengan parasit. Sementara itu, Sol Kang-woo masih memeriksa helmnya Jung Soo-in. Tapi tiba-tiba ada parasit yang merobek gerbong truk dan menyerang Sol Kang-woo. Dan saat itu Kim Chul Min menembaki dan merobohkan parasit itu. Lalu, di alam bawah sadarnya Jung Soo-in, Hedi memberitahu Jung Soo-in meskipun Jung Soo-in dianggap monster, masih ada orang yang berusaha membantu Jung Soo-in, yaitu detektif Kim Chul Min. Hedi mengatakan kalau masih ada orang yang peduli dan memikirkan Jung Soo-in. Jadi, Jung Soo-in nggak sendirian. Sementara itu, Sol Kang-woo masih menerka-nerka tombol mana untuk membebaskan Jung Soo-in. Tapi untunglah Sol Kang-woo menekan tombol yang benar, dan helm besi berhasil dilepaskan. Setelah Jung Soo-in kembali sadar, dengan cepat Sol Kang-woo membawa Jung Soo-in segera pergi. Saat Sol Kang-woo menghadang mobil, Jung Soo-in hanya bertatapan dengan detektif Kim Chul Min seakan mengucapkan perpisahan. Cha Jin-kyung marah karena Jung Soo-in bebas. Jung Soo-in dan Sol Kang-woo melarikan diri dan sempat bertemu dengan Kang Won-suk yang menembaki mereka. Kemudian, Kang Won-suk mengajak Kim Chul Min untuk mengejar Jung Soo-in. Kim Chul Min terpaksa ikut mengejar. Di perjalanan, Jung Soo-in mempertanyakan kenapa pamannya ada di tempat itu. Sol Kang-woo dan paman Kim Chul Min merencanakan pelarian untuk Jung Soo-in.
Saat itu Sol Kang-woo juga mengatakan kalau orang yang menembak tadi adalah monster yang bisa menembak, orang yang selalu di samping paman Kim Chul-min. Orang itulah yang membunuh parasit pemburu sebelumnya. Jung Soo-in terkejut karena orang itu adalah temannya Kim Chul-min. Mereka awalnya mengejar Jung Soo-in, tapi anehnya Kang Won-suk berbelok ke arah tempat lain. Saat itu Sol Kang-woo dan Jung Soo-in bertanya-tanya kenapa mereka berbelok arah. Tiba-tiba Jung Soo-in merasakan kalau ada parasit lain dan segera turun dari mobil menuju tempat pamannya berada. Kang Won-suk membawa Kim Chul-min ke suatu tempat dan menjelaskan semuanya. Kalau benar, Kang Won-suk pergi ke gereja Saijin. Kang Won-suk hanya mengatakan kalau gaji polisinya nggak bisa menghidupi keluarganya. Kang Won-suk menjelaskan kalau gereja Saijin menjelaskan pemahaman yang tidak irasional seperti manusia. Kim Chul-min mengatakan karena sudah bergabung dengan gereja Saijin, Kang Won-suk membunuh parasit pemburu itu. Saat itu, tiba-tiba pendeta Kwon Hak-ju muncul. Dan karena terkejut, Kim Chul-min tidak ragu menembak Kwon Hak-ju. Kwon Hak-ju roboh, kepalanya terlepas, dan langsung memenggal kepala Kim Chul-min. Wow. Bertepatan dengan itu, Jung Soo-in hanya bisa melihat kejadian itu dari jauh. Dan parasit Kwon Hak-ju langsung melompat menggantikan kepala Kim Chul-min. Pertarungan pun terjadi. Saat itu, Kang Won-suk mengarahkan senjatanya pada Jung Soo-in, tapi mobil yang dikendarai Sol Kang-woo menerobos mereka. Tidak ada waktu lagi, Sol Kang-woo hanya meminta Hedi agar segera ikut ke mobilnya dan melarikan diri. Saat itu, Kang Won-suk menanyakan kenapa nggak mengejar mereka. Kwon Hak-ju yang sudah merasuki tubuh Kim Chul-min mengatakan kalau saat ini, parasit yang ada di dalam tubuh Jung Soo-in hanya makhluk rasional yang lebih mementingkan nyawanya, karena tidak punya naluri bertarung yang tinggi. Nyatanya Hedi memilih kabur bersama Sol Kang-woo. Hedi bukan ancaman bagi para parasit. Di perjalanan, Sol Kang-woo menanyakan tentang Jung Soo-in pada Hedi. Kenapa Hedi nggak kembali ke wujud Jung Soo-in? Hedi menjawab kalau saat ini Jung Soo-in butuh waktu. Sementara itu, Kang Won-suk mengambil kepala asli Kim Chul-min dan mungkin akan membuangnya. Lalu, cerita kembali ke masa saat adiknya Sol Kang-woo, yaitu Jin-hee, masih hidup. Jin-hee begitu mengidolakan kakaknya itu, yaitu Sol Kang-woo. Jin-hee menelpon Ki-suk untuk mendapatkan kabar terbaru, tetapi Jin-hee masih belum mendengar kabar dari kakaknya itu. Lalu ketika Jin-hee pulang, Jin-hee melihat pendeta Kwon Hyuk-ju dan Sol Kyung-hee keluar dari rumah. Saat itu, Jin-hee bersikeras kalau Jin-hee akan mendapatkan bantuan untuk penyakit Sol Kyung-hee. Namun, hal itu sudah tidak berlaku lagi bagi Sol Kyung-hee. Tiba-tiba, pria paruh baya keluar dari mobil, dan Sol Kyung-hee berubah menjadi parasit yang tentakelnya menyambar-nyambar Jin-hee. Jin-hee melarikan diri dan mencari pertolongan, tapi saat itu sama sekali nggak ada orang, guys. Akhirnya Jin-hee bersembunyi di gorong jembatan. Jin-hee saat itu akan mengirim pesan pada Sol Kang-woo, tapi parasit Kwon Hyuk-ju menariknya keluar. Kembali ke masa kini, Sol Kang-woo menelpon Ki-suk berulang-ulang kali tapi nggak diangkat. Sol Kang-woo mengirim Ki-suk pesan dan akhirnya Ki-suk menghubungi. Ki-suk saat ini berada di Jinyang karena pekerjaan. Saat ini Sol Kang-woo ingin meminjam apartemen dan Ki-suk mengirimkan alamat dan kode kunci lewat pesan. Saat itu Jung Soo-in masih dibutakan oleh kesedihan terhadap satu-satunya orang dalam hidupnya yang selalu memperhatikannya. Dengan Kim Chul-min yang dikenalnya sudah mati dan tubuh Kim Chul-min sudah dikuasai parasit, Jung Soo-in menenangkan diri dan pergi bersama Sol Kang-woo. Tapi ternyata di tempat lain, ponsel Jin-hee sudah diretas oleh Sol Kyung-hee. Jadi apapun pesan yang masuk ke ponsel Jin-hee, semuanya terbaca oleh Sol Kyung-hee, termasuk alamat temannya Sol Kang-woo, yaitu Ki-suk. Sementara itu, tim Grey gelisah setelah operasi yang gagal di jalan raya, karena sudah tidak ada parasit pemburu yang bisa mendeteksi parasit. Tim Grey ingin membatalkan festival musik tradisional besar dan peringatan yang akan diadakan untuk wali kota. Tapi saat itu, melalui panggilan video call, pihak yang berwenang tentu tidak ingin membatalkan apapun, mengingat betapa pentingnya festival ini untuk wali kota. Karena hal ini bisa jadi merupakan terakhir kalinya wali kota mencalonkan diri, dan politik bagi orang-orang ini selalu menjadi prioritas utama, guys. Kemudian setelah rapat, Kang Won-suk berbicara dengan parasit Kim Chul-min, dan Kang Won-suk menanyakan kenapa saat di ronsen, parasit di dalam diri Jung Soo-in nggak terdeteksi. Lalu parasit Kim Chul-min mengatakan kalau Jung Soo-in adalah varian.
Parasit Kim Chul-min mengetahui kalau Jung Soo-in sangat kuat dan memutuskan kalau Jung Soo-in harus disingkirkan. Kemudian saat itu Sol Kyung-hee menelpon dan menyampaikan kalau lokasi saat ini Sol Kang-woo dan Jung Soo-in sudah ditemukan. Sol Kyung-hee mengatakan akan membereskan semua sendiri, dan parasit Kim Chul-min mengatakan setelah selesai, para parasit akan bertemu di tempat biasa. Sol Kang-woo dan Jung Soo-in tiba di apartemen Ki-suk. Lalu saat itu Jung Soo-in memutuskan kalau dirinya tidak akan melarikan diri lagi. Jung Soo-in ingin menghubungi ketua Cha Jun-kyung dan membuat agar Cha Jun-kyung percaya pada Jung Soo-in. Dan sekarang saat mereka menyalakan TV, berita tentang serangan monster di Jalan Raya Namil mulai menyebar. Saat itu Sol Kang-woo juga terkejut ketika pihak berwenang memutuskan untuk mengumumkan hal ini kepada publik. Sol Kang-woo menjadi tidak yakin apakah kepolisian sudah dikuasai atau belum dikuasai oleh parasit. Kemudian, di markas The Grey, parasit Kim Chul-min dan Kang Won-suk melaporkan kalau ada sebuah tempat di pinggiran Namil, dan di pintu tempat itu juga ada lambang seperti yang terlihat di gereja Saeju. Lalu tim mulai menyelidiki sebuah gudang dengan mengambil foto kegiatan di gudang yang memiliki simbol itu. Saat itu logika Cha Jun-kyung mengatakan kalau seharusnya para parasit ini tahu kalau kepolisian sedang gencarnya mencari mereka di Namil. Kenapa mereka nggak keluar dari Namil? Saat itu, parasit Kim Chul-min mengatakan kalau mereka menghindari pemeriksaan dan tidak tergesa-gesa. Kang Won-suk menambahkan kalau Cha Jun-kyung nggak bisa meremehkan para parasit, karena para parasit ini sudah menganalisis jaringan manusia, bahkan memanfaatkan kelompok agama agar tidak ketahuan. Akhirnya, Cha Jun-kyung memutuskan untuk memulai pembersihan saat matahari terbit. Lalu, malam itu, Jung Soo-in mengambil sedikit uang dan keluar dari apartemen. Jung Soo-in menelpon Cha Jun-kyung. Saat itu, Jung Soo-in memperingatkan kalau Kim Chul-min dan Kang Won-suk keduanya adalah parasit. Tapi, Cha Jun-kyung gak percaya dengan kata-kata Jung Soo-in karena ada pemeriksaan fisik di kantor. Saat itu, Cha Jun-kyung meminta Jung Soo-in untuk bertemu saja. Jung Soo-in langsung memberikan alamat pertemuan dan menutup teleponnya. Di apartemen Ki-suk, Sol Kang-woo terbangun kaget karena ada seseorang yang ternyata Ki-suk yang datang. Saat itu Ki-suk memberitahu Sol Kang-woo apakah sudah bertemu dengan Jin-hee. 2 minggu yang lalu Jin-hee tiba-tiba menghubungi Ki-suk meminta nomor telepon Sol Kang-woo. Karena Ki-suk juga kesulitan menghubungi Sol Kang-woo, Ki-suk menyarankan agar Jin-hee mengirim pesan saja. Saat itu Sol Kang-woo yang membawa ponsel Jin-hee adiknya membuka pesan dan melihat pesan terakhir 15 hari yang lalu yang akan dikirimkan Jin-hee ke nomor teleponnya dengan tulisan jangan pulang ke rumah. Tetapi pesan itu tidak pernah dikirim karena Jin-hee sudah terbunuh. Sol Kang-woo menyadari betapa bodohnya dirinya. Sol Kang-woo juga teringat kata-kata detektif Kim Chul-min yang mengatakan kalau Sol Kang-woo seorang pengecut. Dan saat itu Sol Kang-woo memutuskan akan bertarung. Di tempat pertemuan, ketua Cha Jun-kyung datang tapi Jung Soo-in sudah nggak ada. Kemudian Cha Jun-kyung naik ke atap mencari Jung Soo-in. Di seberang atap, Jung Soo-in menampakkan diri. Saat itu Jung Soo-in ingin memberikan kondisi dirinya pada ketua Cha Jun-kyung. Jung Soo-in menunjukkan hubungan simbiosis antara dirinya dengan Hedi, si parasit, dan juga apa yang terjadi dengan detektif Kim Chul-min dan rekannya. Saat ini Kim Chul-min dan rekannya adalah parasit, karena saat itu Jung Soo-in melihat sendiri kalau Kim Chul-min yang sebenarnya sudah mati karena menyelamatkan Jung Soo-in. Kepala detektif Kim Chul-min sudah dipenggal oleh pendeta yang dibawa oleh Kang Won-suk. Lalu pendeta itu mengambil alih tubuh Kim Chul-min. Lalu Cha Jun-kyung mengatakan kalau hari ini ada laporan kalau tempat persembunyian parasit sudah ditemukan. Lalu detektif Kim Chul-min dan Kang Won-suk bersikeras untuk mengadakan operasi pembersihan. Saat itu Jung Soo-in mengatakan kalau ini adalah jebakan. Lalu Cha Jun-kyung ingin Jung Soo-in ikut ke tempat persembunyian parasit. Tiba-tiba 3 orang bawahan Cha Jun-kyung masuk. Jika benar Jin Soo-in memihak pada manusia, Jin Soo-in seharusnya mengikuti Cha Jun-kyung. Tapi saat itu Jin Soo-in memilih melompat dari gedung. Seketika itu juga dirinya berubah menjadi Hedi. Dan kebetulan Hedi bertemu dengan Sol Kang-woo yang mencarinya. Hedi pun masuk ke dalam mobil. Di jalan, Hedi mengatakan kalau Jung Soo-in sudah melakukan sesuatu yang berbahaya. Hedi ingin agar Sol Kang-woo memberitahu Jung Soo-in kalau tindakan Jung Soo-in ini tidak membantu kelangsungan hidupnya. Tapi saat itu, Sol Kang-woo menjelaskan kalau saat ini Jung Soo-in sedang berusaha yang terbaik untuk bertahan hidup. Bagi parasit, bertahan hidup itu hanya sekedar bernafas, namun manusia berbeda.
Bagi manusia, bertahan hidup itu adalah hidup bersama orang lain. Namun, Jung Soo-in gak bisa berbuat apa-apa. Untuk bisa bertahan hidup, yang dilakukan Jung Soo-in saat ini adalah menambah orang yang bisa dia percayai. Lalu Hedi mengatakan meskipun itu adalah hal yang dipilih oleh Jung Soo-in, selanjutnya jangan terlibat hal berbahaya selama 3 jam ke depan. Karena sejak kemarin Hedi sudah terlalu lama mendominasi tubuh Jung Soo-in. Jadi Hedi perlu waktu untuk istirahat selama 3 jam tertidur sepenuhnya. Dan kalau terjadi sesuatu, Hedi nggak bisa membantu. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh terlibat dalam situasi yang lebih beresiko. Lalu Hedi tertidur. Tapi di apartemen Ki-suk, Sol Kyung-hee muncul dan menemui Ki-suk, mengikuti jejak ponselnya Jin-hee yang sekarang dibawa oleh Sol Kang-woo. Keadaan berubah menjadi buruk ketika Ki-suk menelpon Sol Kang-woo dan menyuruhnya pulang karena kakak Sol Kang-woo menunggu. Tentu saja Sol Kang-woo panik karena itu bukan kakaknya. Sol Kang-woo menyuruh Ki-suk keluar melarikan diri. Saat itu, Sol Kyung-hee mengambil telepon dan meminta mereka berbalik dan pulang. Jika tidak, Ki-suk akan dipenggal dalam waktu 15 menit. Sol Kang-woo panik, tapi Jung Soo-in yang sudah terbangun mengajak segera pulang dan menyelamatkan Ki-suk. Tapi Sol Kang-woo mengatakan kalau Hedi sudah tertidur selama 3 jam. Jadi percuma kalau mereka kembali. Jung Soo-in ingin menyelamatkan Ki-suk walaupun tanpa Hedi dengan mengelabui Sol Kyung-hee. Sebelum 15 menit, Jung Soo-in muncul. Tapi saat itu, Sol Kyung-hee merasakan keberadaan parasit yang begitu lemah di tubuh Jung Soo-in. Sol Kyung-hee tahu kalau parasit itu tertidur di dalam diri Jung Soo-in. Jung Soo-in terkejut. Tiba-tiba, Sol Kang-woo melempar apar pada Sol Kyung-hee dan menyuruh Ki-suk dan Jung Soo-in segera lari. Tapi Ki-suk terpental oleh tentakel Sol Kyung-hee. Dan Ki-suk yang emosi langsung menyerang Sol Kyung-hee. Ki-suk mati dengan banyak luka di tubuhnya. Jung Soo-in menarik Sol Kang-woo segera keluar dan mereka melarikan diri dengan mobil. Sol Kang-woo sangat marah dan frustasi melihat kematian temannya. Di markas The Grey, mereka merapatkan rencana strategi untuk penyerangan di tempat parasit. Saat itu, Jae Jin-kyung curiga pada Kim Chul-min dan Kang Won-suk dan mengambil gunting. Di lift, diam-diam, Jae Jin-kyung memotong sebagian rambut Kang Won-suk. Tapi rambutnya gak hancur, guys. Saat itu tim Grey mulai bergerak. Sol Kang-woo dan Jung Soo-in menelpon sekali lagi dan memperingatkan kalau ini adalah jebakan dan tim Grey harus mundur. Saat itu, Jae Jin-kyung mengabaikan kekhawatiran dan menolak untuk mundur karena Kang Won-suk bukan parasit seperti yang dituduhkan oleh Jung Soo-in. Tapi Sol Kang-woo melihat sendiri kalau Kang Won-suk menikam parasit pemburu dengan pisau besi besar yang aneh. Sol Kang-woo bersikeras kalau Kang Won-suk memihak pada para monster. Lalu Jae Jin-kyung mengatakan rekam penggerbekan ini karena kalau ini adalah jebakan, maka Jae Jin-kyung akan mati. Dan kirimkan rekaman penggerbekan ini pada Inspektur Jenderal Kim Sang-soo di Badan Kepolisian Nasional. Kemudian tim Grey yang dipimpin langsung oleh Jae Jin-kyung menyerbu tempat persembunyian parasit. Tim Grey benar-benar menghabisi semua parasit. Sedangkan parasit Kim Chul-min dan Kang Won-suk berjaga dan menghabisi parasit-parasit yang akan kabur. Saat itu, di dalam bis, ternyata Sol Kyung-hee melihat pembantaian itu. Parasit Kim Chul-min tahu kalau Sol Kyung-hee memperhatikannya, dan parasit Kim Chul-min ingin mengejar Sol Kyung-hee. Tapi parasit Kim Chul-min dicegah oleh Kang Won-suk, karena terlalu banyak orang dan kedepannya pastilah ada yang lebih penting. Saat itulah Sol Kyung-hee merasakan apa yang dirasakan manusia jika dikhianati. Setelah selesai pembersihan, Jae Jin-kyung mengatakan pada Sol Kang-woo dan Jung Soo-in kalau pembersihan berjalan dengan lancar. Dan saat ini, setahu Jae Jin-kyung, parasit yang tersisa di area ini hanya Jung Soo-in saja. Saat itu Sol Kang-woo langsung menutup teleponnya. Sol Kang-woo mulai berpikir kenapa parasit ini membantai parasit lainnya, apa tujuan akhirnya di sini. Lalu Jung Soo-in dan Sol Kang-woo menyimpulkan kalau parasit di dalam diri Kim Chul-min memiliki motif tersembunyi. Parasit itu bermaksud untuk mengambil kendali seseorang yang lebih tinggi, yaitu pimpinan sebuah organisasi manusia. Dan lebih khusus lagi adalah wali kota Namcheon yang akan berkunjung ke pasar Namcheon. Lalu, waktu kembali saat Kang Won-suk dan istrinya pergi bermain golf bersama dengan CEO Park dan istrinya. Saat itu CEO Park menanyakan tentang pendeta Kwon Hyuk-ju yang sudah jarang mengisi ke gereja. Lalu, Kang Won-suk pergi melihat pendeta Kwon Hyuk-ju di rumahnya.
Saat itu, Kang Won-suk menemukan pendeta Kwon Hyuk-ju yang sedang duduk di sofa melihat TV sambil membisikkan kata dataran pasang surut Korea dan Profesor Yun. Lalu Kang Won-suk melihat darah di kamarnya Kwon Hyuk-ju dan terkejut saat melihat istri pendeta Kwon Hyuk-ju yang sudah tidak bernyawa, guys. Kemudian, Kang Won-suk panik karena Kwon Hyuk-ju sudah berubah menjadi mengerikan dan bertanya apakah Kang Won-suk adalah polisi. Parasit Kwon Hyuk-ju sudah mempelajari manusia, lalu menginginkan mengatur seluruh organisasi manusia dan menjadi pemimpin manusia. Parasit Kwon Hyuk-ju ingin Kang Won-suk membantunya. Karena ketakutan, Kang Won-suk setuju untuk bekerja dengan parasit Kwon Hyuk-ju. Kembali ke masa sekarang, saat parasit Kim Chul-min dan Kang Won-suk berada di kamar mandi, Kang Won-suk memuji parasit Kim Chul-min yang bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu, saat rencana ini berhasil, Kang Won-suk ingin menjadi anggota DPR. Parasit Kim Chul-min mengatakan kalau Kang Won-suk bisa menjadi apapun saat organisasi manusia sudah mereka kuasai. Lalu, parasit Kim Chul-min didampingi oleh Kang Won-suk akan memberikan konferensi pers kalau pihak kepolisian Namil dan Satgas Khusus Parasit sudah berhasil memberantas hampir semua organisasi parasit di Namil. Namun masih ada yang bertahan dan bersembunyi di daerah Namil ini. Jadi, meskipun festival dan peresmian Balai Peringatan Jeongnam berjalan sesuai rencana, sampai pemberantasan sisa-sisa parasit selesai dilaksanakan, kepolisian meminta warga agar tidak lengah. Selanjutnya, parasit Kim Chul-min memberikan informasi tentang parasit yang masih hidup di luar sana, yaitu Jung Soo-in dan Sol Kyung-hee. Jadi, kedua parasit ini ditetapkan sebagai buronan. Tapi anehnya, parasit Kim Chul-min sama sekali tidak menyebutkan nama Sol Kang-woo. Saat itu, Sol Kang-woo melihat konferensi pers itu di TV swalayan, dan Jung Soo-in juga melihat konferensi pers itu di ponselnya. Menurut pemikiran Sol Kang-woo, kalau wali kota akan muncul di festival, dan Jung Soo-in yang ditetapkan sebagai buronan menjadi Heidi dan muncul di sana, pasti akan terjadi kekacauan. Dan karena semua teralihkan, parasit Kim Chul-min akan langsung bisa mengambil tubuh wali kota. Lalu, tiba-tiba, Sol Kyung-hee menelpon Sol Kang-woo. Sol Kang-woo marah dan benci pada Sol Kyung-hee. Sol Kyung-hee meminta Sol Kang-woo agar memberikan ponsel itu pada Jung Soo-in. Jung Soo-in mengambil ponsel itu. Saat itu Sol Kyung-hee menyatakan kalau saat ini situasi mereka sama dan ingin bekerja sama. Sol Kyung-hee mengajak bertemu di kebun raya Cheonggil. Saat itu Sol Kang-woo tidak yakin kalau itu ide yang bagus, tapi pemikiran Jung Soo-in mengatakan kalau mereka harus menambah bantuan untuk melawan parasit Kim Chul-min yang akan menguasai wali kota. Setelah selesai konferensi pers, Cha Jin-kyung menghampiri parasit Kim Chul-min dan Kang Won-suk. Penasaran karena selama ini Kim Chul-min selalu memihak pada Jung Soo-in. Tapi hari ini Cha Jin-kyung melihat Kim Chul-min sudah berbeda. Kim Chul-min hanya mengatakan kalau keamanan masyarakat harus diutamakan daripada perasaan pribadi. Cha Jin-kyung menanyakan lagi benda apa yang ditemukan oleh Kim Chul-min saat mereka menggerebek gereja Saijin. Tentu saja parasit Kim Chul-min gak tahu dan memilih diam. Saat itu, Cha Jin-kyung tidak terlalu menekan Kim Chul-min dan menganggapnya lupa. Tapi Cha Jin-kyung tetap curiga. Saat itu di luar ruangan, Kang Won-suk dan parasit Kim Chul-min ingin menyingkirkan Cha Jin-kyung, tapi dengan cara manusia. Lalu di kebun raya Cheonggil, Jung Soo-in sudah menjadi Heidi dan memutuskan untuk pergi sendiri menemui Sol Kyung-hee. Karena Sol Kang-woo tidak bisa meredam kemarahannya. Heidi bertemu dengan Sol Kyung-hee dan Heidi dengan ragu-ragu setuju kalau mereka harus bekerja sama dan membentuk koalisi untuk mengalahkan Kim Chul-min. Meskipun Heidi tidak ingin melakukan ini dan mempertaruhkan keberadaan mereka secara tidak perlu, kalau Jung Soo-in pasti mau bekerja sama. Sol Kang-woo yang melihat Sol Kyung-hee dari jauh menjadi hilang kesabaran. Sol Kang-woo bergegas keluar dengan pisau, tapi Sol Kyung-hee menghentikannya dan melemparkannya ke lantai. Kejadian itu terjadi di tempat umum. Sol Kyung-hee mengatakan sebelumnya dirinya hanya menuruti kata-kata pemimpin mereka yang mengatakan kalau sesama parasit harus saling membantu, lalu membentuk organisasi dan hidup bersama. Tapi saat ini kata-kata itu seperti angin yang berhembus begitu saja, sehingga Sol Kyung-hee ingin menghabisi parasit itu. Sol Kang-woo mengatakan kalau para bajingan yang menyatakan akan berorganisasi itu biasanya adalah yang pertama menghancurkan organisasi untuk bertahan. Sol Kyung-hee menanyakan apa yang sebenarnya diincar oleh parasit itu. Sol Kang-woo menunjukkan rencana yang dimiliki oleh parasit Kim Chul-min di festival musik tradisional, yaitu mengejar wali kota Namcheon.
Sol Kyung-hee mengatakan jika parasit itu berhasil mengambil alih wali kota Namcheon, maka lebih sulit untuk Hedi dan Sol Kang-woo untuk bertahan di organisasi manusia, karena pasti akan mati di tangan manusia. Tapi Sol Kang-woo mengatakan akan membunuh parasit itu lebih dulu, lalu membunuh parasit yang ada di tubuh Sol Kyung-hee. Sol Kyung-hee mengatakan kalau bagian akhir itu nggak akan terjadi. Tapi di bagian awal, mereka memiliki tujuan yang sama, jadi mereka akan bekerja sama. Di markas polisi Namil, ketua tim Grey Cha Jin-kyung meminta hasil senjata yang dibuat untuk membunuh parasit pemburu. Di badan forensik, Cha Jin-kyung akhirnya mengetahui kalau senjata yang digunakan untuk membunuh parasit pemburu mungkin dibuat agar terlihat seperti parasit yang melakukannya. Senjata itu sudah dimanipulasi. Tapi saat itu di rapat daring dimulai dengan Cha Jin-kyung menerima perintah dari atasannya kalau atasan mereka memiliki informasi tentang parasit baru di Gangwon-do. Lalu, Cha Jin-kyung dan timnya diperintahkan untuk mengamankan Gangwon-do. Dengan tidak adanya tim Grey yang berada di luar kota, pikiran Cha Jin-kyung tidak menentu karena melihat Kim Chul-min dan Kang Won-suk adalah bagian dari tim keamanan untuk kedatangan wali kota, dan hal ini bertepatan dengan dipindah tugaskannya tim Grey ke Gangwon-do. Lalu saat Cha Jin-kyung dan timnya meninggalkan Namil, sekali lagi Jung Soo-in yang sudah berubah menjadi Hedi menelpon Cha Jin-kyung. Hedi mengakui kalau berbuat kesalahan karena Kang Won-suk bukan parasit, tapi Kang Won-suk adalah kaki tangan pemimpin parasit. Kang Won-suk yang membunuh parasit pemburu dan membantu pendeta memasuki jasad detektif Kim Chul-min. Karena Hedi mendengar dari parasit yang sebelumnya bersama dengan mereka. Lalu masalah yang lebih besarnya kalau target parasit ini adalah membunuh wali kota Namcheon dan masuk ke tubuhnya. Hedi meminta Cha Jin-kyung agar percaya karena Hedi akan pergi ke festival dan membunuh parasit ini. Jika gagal, harus ada orang lain yang berhasil. Hedi mengundang Cha Jin-kyung agar membantu membunuh parasit itu. Setelah telepon itu, Cha Jin-kyung bimbang dan memerintahkan timnya agar kembali ke Namil, ke festival tradisional. Di festival, wali kota sudah datang dan menyapa masyarakat, sedangkan Sol Kang-woo menyamar dan menyelidiki keadaan. Sol Kang-woo sudah menebak kalau Hedi muncul di sini pasti akan kacau, dan semua akan teralihkan karena Hedi sudah dianggap buronan. Lalu, karena kacau, parasit Kim Chul-min bisa dengan mudah membunuh dan menguasai tubuh wali kota Namcheon. Sementara itu, Jung Soo-in sedang bersama dengan Sol Kyung-hee di mobil. Saat itu Sol Kyung-hee mengatakan meskipun ada polisi manusia, jika Hedi dan Sol Kyung-hee menyerang bersama, mereka bisa menyingkirkan parasit itu dengan mudah. Lalu Jung Soo-in menjawab kalau Hedi berhati-hati bukan karena takut, melainkan karena Jung Soo-in. Hedi takut kalau Jung Soo-in dalam bahaya. Jung Soo-in menganggap Hedi nggak beruntung karena datang dan memasuki tubuh Jung Soo-in yang sekarat. Jadi Hedi nggak bisa mengambil alih karena sibuk menyembuhkan semua luka Jung Soo-in. Agar bisa hidup, Hedi harus menyelamatkan Jung Soo-in dan menjadi makhluk yang gak sempurna yang hanya bisa memakai kekuatannya 10 atau 15 menit saja. Dan Hedi gak bisa berpindah ke tubuh manusia lain seperti parasit lainnya. Tapi Sol Kyung-hee mengakui kekuatan Hedi karena biasanya para parasit saat pertama kali menguasai tubuh manusia, parasit tidak menganggap itu tubuh mereka. Jadi jika tidak nyaman bisa dibuang. Tapi Hedi nggak bisa melakukan itu karena harus melindungi bagian dari dirinya. Jadi Hedi harus kuat dan selalu bertarung sekuat tenaga untuk melindungi Jung Soo-in. Lalu Jung Soo-in dan Sol Kyung-hee merasakan pergerakan parasit. Ternyata parasit Kim Chul-min berjalan melewati Sol Kang-woo. Parasit Kim Chul-min langsung menyerang pengawalan wali kota, membuat semua masyarakat panik. Bersamaan dengan itu, tim Grey juga datang, dan saat itu Cha Jin-kyung melihat Jung Soo-in dan Sol Kyung-hee. Sementara itu, parasit Kim Chul-min membuat keributan, dan detektif Kang Won-suk bertindak sebagai pahlawan. Lalu Kang Won-suk bersama dengan seorang bodyguard mengungsikan wali kota ke gedung sebelah. Sol Kang-woo melihatnya lalu menghubungi Jung Soo-in dan Sol Kyung-hee. Tapi Jung Soo-in dan Sol Kyung-hee dihadang oleh Cha Jin-kyung yang mencurigai mereka. Lalu Jung Soo-in yang berubah menjadi Hedi meminta Sol Kyung-hee pergi dan Hedi yang akan menghadapi Cha Jin-kyung. Hedi mengalihkan perhatian Cha Jin-kyung, lalu melemparkan Cha Jin-kyung. Dan Hedi mengatakan kalau tujuannya hanya bertahan hidup. Hedi juga tidak akan melukai Cha Jin-kyung atau manusia lain. Hedi hanya meminta Cha Jin-kyung membuat pilihan, dan Hedi meninggalkan Cha Jin-kyung. Di gedung sebelah, wali kota yang panik melarikan diri bersama dengan bodyguard dan Kang Won-suk. Saat itu, ternyata Kang Won-suk menyimpan parasit di balik bajunya. Lalu parasit itu menyerang si bodyguard.
Sol Kyung-hee tiba untuk menyelamatkan wali kota. Sol Kang-woo juga datang mendorong Kang Won-suk dan melindungi wali kota. Sol Kyung-hee bertarung dengan parasit itu. Tapi saat Sol Kyung-hee meminta Sol Kang-woo pergi membawa wali kota, Kang Woo-suk menembak Sol Kyung-hee. Sol Kyung-hee langsung menyerang balik. Lalu Sol Kyung-hee mendorong Sol Kang-woo dan wali kota menjauh. Sol Kyung-hee yang terluka merasa nggak bisa melanjutkan pertarungan. Sol Kyung-hee merobohkan barang-barang di sekitarnya untuk menghambat parasit. Dan saat itu Sol Kyung-hee meminta maaf pada Sol Kang-woo atas semua yang dilakukannya. Kemudian Sol Kyung-hee tewas terbunuh oleh parasit itu. Bagaimanapun juga, Sol Kang-woo melihat wajah kakaknya pada parasit itu dan membuatnya bersedih. Lalu Sol Kang-woo membawa wali kota pergi. Saat itu Kang Won-suk terbangun dan mengatakan kalau sudah nggak ada tubuh manusia untuk disinggahi parasit. Lalu parasit itu memenggal kepala Kang Won-suk dan menguasai tubuhnya. Sol Kang-woo bersama wali kota melarikan diri menuju tempat parkir. Tapi mereka dikejar oleh parasit Kang Won-suk. Dan Sol Kang-woo menyerangnya dengan kembang api. Tapi parasit menangkap kaki wali kota dan menariknya. Sol Kang-woo hanya terdiam dan gak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Hedi muncul dan menyerang parasit Kang Won-suk. Lalu Sol Kang-woo membawa wali kota pergi. Sedangkan Hedi dan parasit Kang Won-suk bertarung dengan sengit. Tapi parasit Kang Won-suk melarikan diri. Sementara itu, di tempat parkir, Sol Kang-woo berhasil membawa wali kota dan menyerahkan pada para bodyguardnya, lalu kembali mencari Hedi. Hedi mengejar parasit Kang Won-suk sampai di museum. Parasit Kang Won-suk bertanya pada Hedi kenapa Hedi memihak pada manusia. Hedi mengatakan kalau parasit nggak akan menerima varian seperti dirinya. Tapi parasit Kang Won-suk mengatakan kalau manusia juga pasti nggak akan bisa menerima Hedi. Saat itu, parasit Kang Won-suk mulai berpikir seperti manusia dengan memuji kekuatan organisasi manusia. Dan mengatakan kalau mayoritas itu dianggap normal, sedangkan varian yang sedikit dianggap tidak normal. Manusia memperkuat organisasi dengan dukungan mayoritas. Begitulah lahirnya organisasi manusia yang luar biasa. Dan makhluk lemah seperti parasit nggak sebanding dengan mereka. Organisasi manusia mengorbankan banyak orang untuk suatu tujuan. Lalu setelah mencapai tujuan itu, yang diingat hanya pemimpin mereka saja. Parasit Kang Won-suk mengatakan kata-kata itu sambil membelah dirinya menjadi dua untuk menyerang Hedi dari segala arah. Parasit Kang Won-suk meminta Hedi untuk bergabung dan berkuasa, mengambil alih organisasi manusia. Tiba-tiba, Cha Jun-kyung muncul dan mengarahkan senjatanya pada Hedi. Dan parasit Kang Won-suk menyuruh Cha Jun-kyung agar menembak Hedi. Saat itu, Hedi melihat separuh parasit Kang Won-suk di belakang Cha Jun-kyung yang bersiap menyerang. Bertepatan dengan itu, Cha Jun-kyung melihat di pantulan kaca kalau kepala Kang Won-suk berlubang. Hedi menyingkirkan bagian dari parasit Kang Won-suk dan Cha Jun-kyung menembaki parasit Kang Won-suk. Terluka parah, parasit Kang Won-suk tersenyum melihat Hedi dan Cha Jun-kyung bekerja sama. Saat itu, Cha Jun-kyung menanyakan apakah Hedi sudah menduga kalau Cha Jun-kyung tidak akan menembaknya. Tapi, Hedi mengatakan kalau Hedi tidak punya kemampuan menduga seperti itu. Cha Jun-kyung menanyakan kenapa Hedi menyerang Kang Won-suk dan bukan dirinya. Hedi hanya menjawab karena Hedi percaya dengan apa yang dipercayai oleh Jung Soo-in. Jung Soo-in adalah manusia yang aneh, berkali-kali terluka karena manusia, tetapi Jung Soo-in tidak menyerah untuk percaya pada seseorang. Jung Soo-in selalu mengulurkan tangan lebih dulu dan hidup di antara semua orang. Saat itu, Sol Kang-woo datang. Lalu Hedi meminta Cha Jun-kyung menjaga Jung Soo-in, kemudian pingsan. Lalu Cha Jun-kyung memerintahkan bawahannya untuk membawa Jung Soo-in ke rumah sakit. Tampaknya Cha Jun-kyung memutuskan kalau Jung Soo-in hanyalah wanita normal dan parasitnya bukanlah ancaman. Beberapa hari kemudian, Jung Soo-in kembali bekerja di swalayan. Dan Sol Kang-woo menemuinya. Setelah Jung Soo-in selesai bekerja, Sol Kang-woo mengajak Jung Soo-in ke dermaga dan mengatakan kalau saat ini Sol Kang-woo baru saja bergabung dengan sebuah organisasi baru. Secara khusus, Sol Kang-woo bergabung dengan tim Grey yang diketuai oleh Cha Jun-kyung.
Karena Sol Kangwoo memiliki latar belakang militer di marinir, masuk akal jika Sol Kangwoo menggunakan ini sebagai cara untuk memulihkan kehidupannya. Lalu, Sol Kangwoo mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Hedi untuk Jung Soo-in. Sol Kangwoo ingin membacakan semua isi surat itu, tapi ada bagian lain yang seharusnya dibaca sendiri oleh Jung Soo-in. Sebelum pergi, Sol Kangwoo juga mengatakan kalau ada ruang di tim Grey untuk Jung Soo-in dan Hedi juga. Saat itu, Jung Soo-in membaca sisa catatan itu untuk dirinya sendiri, di mana Hedi menuliskan, "Suka atau tidak, kau tidak sendirian." Kemudian di markas The Grey, ketua Che Jun Kyung kedatangan tamu seorang reporter yang ahli dalam segala hal tentang organisme parasit. Pria Jepang itu mempunyai informasi yang sangat penting. Che Jun Kyung menemuinya dan menanyakan siapa pria itu. Pria Jepang itu mengaku sebagai Shinichi Izumi dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan. Season pertama tamat guys. Wow, akhirnya Shinichi Izumi muncul. Apakah kedepannya mereka akan menjadi satu cerita bersama dengan Migi? Guys, yang belum tahu, Shinichi Izumi adalah penerima parasit Migi di Jepang. Ada film live actionnya dan animenya. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye bye.